Assalamualaikum, hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Rania Kitchen. Kali ini saya akan membagikan resep kue apem tepung beras dengan tambahan sedikit tape singkong. Hasilnya itu empuk, lembut, dan menul banget. Kue apem ini dimakan langsung enak, disajikan dengan kelapa parut juga makin enak tentunya. Cara buatnya gampang banget, cukup diaduk-aduk aja. Nah, buat kalian yang penasaran mau tahu apa saja bahan dan bagaimana cara membuatnya, yuk langsung aja simak videonya. Di sini saya sudah siapkan 100 gram tape singkong yang sudah dibuang sumbu tengahnya ya. Ini saya haluskan menggunakan garpu seperti ini. Kalau tape singkongnya sudah halus, ini kita sisihkan dulu. Siapkan wadah, masukkan 170 gram tepung beras. Tambahkan 50 gram tepung terigu, 150 gram gula pasir, 1 sendok teh penuh ragi instan. Ini kita aduk dulu sampai tercampur rata semuanya. Kalau sudah tercampur rata, masukkan tape singkong yang sudah kita haluskan tadi. Lanjut diaduk-aduk sampai tapenya tercampur rata. Setelah tercampur rata, tambahkan 300 ml air. Saya gunakan air putih biasa. Kalau kalian mau mengganti dengan santan juga boleh ya. Ini ditambahkan setengah bagian dulu, kemudian diaduk-aduk sampai tercampur rata. Setelah adonannya tercampur rata, tuang semua sisa air putihnya. Lanjut diaduk-aduk sampai benar-benar tercampur. Nah, buat kalian yang baru pertama kali bergabung dengan channel Rania Kitchen, jangan lupa like, komen, subscribe, dan tekan loncengnya ya, agar tidak ketinggalan setiap kami upload video baru. Adonannya sudah tercampur rata, tapi ini mau saya saring terlebih dahulu ya, karena tape singkongnya itu agak berserat. Dan ini hasilnya setelah adonannya disaring. Ini sudah benar-benar halus. Lanjut sekarang kita akan istirahatkan adonannya. Adonannya saya tutup menggunakan kain bersih. Kalian bisa menutupnya dengan plastik wrap, kemudian ini didiamkan kira-kira 1 jam. Setelah didiamkan selama 1 jam, buka tutupnya, kelihatan ya, ini adonannya sudah mengembang. Aduk-aduk untuk menghilangkan buih yang ada pada adonan. Ini harus diaduk-aduk sampai buihnya benar-benar hilang. Kalau buihnya sudah hilang, siapkan 1 sendok makan air, kemudian tambahkan setengah sendok teh baking powder. Diaduk-aduk sampai baking powdernya itu larut. Pastikan baking powdernya itu masih aktif ya. Nah, kalau sudah, tuang larutan baking powder ke dalam adonan. Lanjut ini diaduk-aduk kembali sampai buihnya berkurang. Jadi untuk adonan apem ini harus kita aduk-aduk sampai buihnya itu benar-benar hilang ya. Baru dituang ke dalam cetakan, agar nanti hasil apemnya itu bisa mekar. Kalau sudah, saya akan bagi adonannya menjadi 3 bagian. Ini adonannya sudah dibagi menjadi 3 bagian. Yang 2 bagian akan saya tambahkan dengan pewarna ungu. Yang 1 bagian saya tambahkan sedikit aja. Dan yang satunya lagi ini lebih banyak ya pewarna ungunya. Aduk sampai semua warnanya tercampur rata. Jadi yang sedikit ini nanti warnanya itu sedikit lebih muda. Kalau sudah tercampur, lanjut aduk bagian yang lainnya. Dan yang ini nanti hasilnya itu warnanya akan lebih gelap. Dan untuk adonan yang satunya lagi ini tidak usah diberi pewarna, saya biarkan tetap putih. Siapkan cetakan kue mangkok, kita panaskan dulu cetakannya. Masukkan cetakan ke dalam panci yang sudah mendidih airnya. Jadi pastikan air di dalam panci pengukus itu sudah mendidih ya. Ini kita panaskan kira-kira 2-3 menit. Ini sudah 2 menit dipanaskan, kita buka tutup pancinya. Selanjutnya tuang adonan ke dalam cetakan. Dan untuk adonannya ini sudah saya pindahkan ke dalam gelas takar ya. Jangan lupa diaduk-aduk sampai buihnya hilang, baru dituang ke dalam cetakan. Jadi jika kalian tuang posisi masih banyak gelembung, itu biasanya kue apemnya itu tidak akan mekar.
Untuk yang warna ungu juga diaduk-aduk dulu. Selama ini banyak komen yang masuk, kenapa adonan sudah sama tapi hasilnya tidak bisa mekar. Mungkin kesalahannya ada pada saat mengukusnya ya. Jadi masih banyak buihnya, sudah dituang ke dalam cetakan, itu biasanya tidak akan mekar. Lanjut, ini kita kukus dengan api paling besar selama 15 menit. Setelah 15 menit dikukus, kelihatan ya, hasil kue apemnya ini mekar. Nah, jadi saya ingatkan lagi, pastikan sebelum dituang ke dalam cetakan, adonan itu wajib diaduk-aduk sampai buihnya menghilang. Untuk kukusan yang kedua ini juga sama ya, dipanaskan dulu cetakannya. Setelah cetakannya panas, tuang adonannya dan jangan lupa diaduk-aduk sampai buihnya menghilang. Kalau masih terdapat banyak buih namun sudah dituang, biasanya kue apemnya itu tidak akan mekar. Ini juga nanti sama, dikukus dengan api besar selama 15 menit. Lakukan cara seperti ini sampai adonannya habis. Dan ini dia hasilnya setelah kue apemnya itu selesai dikukus. Kelihatan ini hasilnya mekar ya. Sekali lagi pastikan adonan sudah diaduk-aduk dulu sebelum dituang ke dalam cetakan. Ini saya mau tunjukkan adonan yang kurang diaduk. Nah, seperti ini hasilnya ya. Ini dengan adonan yang sama tapi hasilnya tidak terlalu mekar. Jadi sebaiknya wajib diaduk sampai buihnya hilang. Setelah kue apemnya dingin, bisa dikeluarkan dari dalam cetakan. Cara mengeluarkannya ini gampang banget, tinggal ditekan-tekan aja bagian pinggirannya. Nah, ini tidak lengket ya, meskipun tidak diolesi dengan minyak goreng. Seperti ini cara mengeluarkannya, cukup ditekan-tekan aja. Lakukan semuanya sampai selesai. Kue apemnya sudah dikeluarkan dari dalam cetakan. Ini dimakan langsung juga sudah enak ya. Tapi saya mau menikmatinya dengan kelapa parut. Sekarang kita akan lihat kue apemnya dari dekat. Kelihatan ya, kue apemnya ini mekar. Dan untuk bagian dalamnya seperti ini, kelihatan ini lembut banget. Empuk, menul-menul. Bismillah. Ini enak banget. Apemnya itu lembut, dipadu dengan gurihnya kelapa. Aroma apemnya itu juga lebih wangi ya, karena menggunakan tape. Ini saya buka yang warna ungu. Ini juga sama, hasilnya itu lembut banget. Jadi ingat ya, sebelum dituang ke dalam cetakan, adonan wajib diaduk-aduk dulu sampai buihnya menghilang, agar hasil apemnya itu bisa mekar. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum dan selamat mencoba.